Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ferdian Sajelani. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas perencanaan sumber daya perusahaan. Eh, di sini saya akan melakukan implementasi atau menerangkan tentang modul penjualan atau sales pada aplikasi ERP Udu versi 19. Modul penjualan ini digunakan untuk mengelola proses transaksi mulai dari pembuatan penawaran harga, konfirmasi pesanan pelanggan menjadi order penjualan, proses pengiriman barang, hingga pembuatan faktur tagihan. Pada simulasi ini, saya akan menggunakan perusahaan fiktif ya. Ya, kita coba perusahaan fiktifnya yang bergerak di bidang elektronik dan komputer. Adapun alur yang akan kita lakukan yaitu pelanggan, penawaran, order penjualan, pengiriman, dan faktur. Sebelum kita mulai, teman-teman sebaiknya melakukan instalasi atau login terlebih dahulu atau mendaftar dulu ke situs atau websitenya Udu langsung ya. Mudah sekali kok, tinggal cari aja tutorial-tutorial lain di YouTube. Cara memasang dan menginstal aplikasinya, oke? Baik, berhubung sini saya akan menjelaskan tentang modul sales. Di sini kan sudah saya sediakan nih aplikasi yang sudah saya buat. Nah, ini adalah aplikasi Udu dan di sini saya hanya memilih sales saja. Jadi, mari kita mulai ya. Pertama masuk ke bagian sales. Nah, setelah masuk inilah awal dari tampilan salesnya. Nah, sebelum melakukan transaksi, kita harus menambahkan produk yang akan dijual. Nah, jadi ingin menambahkan produk jual tuh di mana? Nah, di sini ada namanya menu produk. Klik menu produk, produk. Nah, di sini sudah ada data-data yang sudah saya siapkan, tapi saya akan contohkan satu saja ya, cara memasukkan produknya. Nah, di sini ketik baru, masukkan contohnya semisalkan keyboard gaming. Eh, gaming. Nah, harga jualnya berapa? Semisalkan 650.000. Kalau kalian ingin lebih lengkap lagi silakan. Ini kan kita hanya mencoba saja. Setelah itu kita langsung save saja, simpan. Nah, setelah simpan, kemudian kita akan langsung ke langkah yang selanjutnya, yaitu membuat data customer. Di mana sih tempat untuk membuat data customer tuh? Nah, kita masuk ke order, langsung ke pelanggan. Nah, disinilah kita untuk menambahkan data customer. Nah, di sini saya sebenarnya sudah sempat memasukkan data customer fiktif. Nah, tapi saya akan mencontohkan lagi ya untuk membuat data customer baru. Nah, sekarang kita klik baru, masukkan nama perusahaannya siapa, semisalkan eh, CP Jaya Sentosa. Tambahkan nih emailnya, misalkan jaya@gmail.com. Alamatnya di mana? Misalkan Panggung Jawi. Nama jalannya Jalan Sudimara. Kotanya misalkan Cilegon. Negaranya misalkan Bangladesh. Contoh. Nah, setelah itu kita lanjut ke save saja. Nah, sudah. Oh iya, nomor teleponnya kita tambahkan dulu. Misalkan 0895. Nah, save lagi untuk perbarui. Nah,
setelah kita sudah mengisi semua informasi pelanggan ini dari nama perusahaan, alamat, nomor telepon, dan email. Dengan adanya data pelanggan ini, nantinya kita tidak perlu menginput ulang informasi pelanggan kita, membuat informasi pelanggan kita membuat transaksi. Jadi sudah ada nih data transaksi si Pijay Sentosa ini gitu. Oke, selanjutnya itu kita ke membuat penawaran atau quotation samanya. Sekarang kita masuk ke proses penjualan. Nah, jadi kita masuk ke penjualan. Terus penawaran, order, penawaran. Nah, apa lagi? Nah, di sini kita harus di sini kita selanjutnya tambahkan produk yang akan dibeli pada tab baris pesanan. Nah, gimana sih caranya? Yang pertama itu kita klik tombol baru. Nah, pelanggan. Nah, di sini sudah ada tuh pelanggan-pelanggannya. CP Sukses Mandiri yang sudah saya buat sebelumnya, CP Jaya Sentosa. Nah, ini yang kita buat tadi. Kayak pilih CP Jaya Sentosa. Nah, di sini mempermudah kita lah. Jadi kita masukkan dulu data pelanggannya agar kita mudah saat akan melakukan penawaran. Nah, di sini setelah dimasukkan nama pelanggannya, tambahkan produknya. Misalkan apa? Tadi kan kita buat itu keyboard. Tuh, ada kan keyboard gaming dengan harganya juga. Mau berapa? Misalkan dua. Tambahkan produk lagi apa? Monitor LG berapa? Misalkan dua. Tambah lagi kalau nggak salah itu laptopnya. Nah, laptop Asus. Mau berapa? Dua lagi. Tambahkan lagi mouse-nya. Di sini mouse Logitech. Beli dua lagi. Nah, begitu proses untuk menambahkan produk yang ingin ditawarkan ke pelanggan CPJS Sentosa ini. Nah, jadi setelah produknya semua dimasukkan, Udu tuh akan secara otomatis menghitung total jumlahnya, jumlah penawarannya, jumlah transaksi beserta pajaknya. Nah, toh jumlah sebelum pajak 20 juta 800. Totalnya 20 juta 800. Nah, nah setelah itu kita akan lakukan save dulu. Nah, setelah di save nih, nanti akan ada perubahan nih. Nah, ini nih. Setelah kondisi save, baik, kita akan melakukan mengubah penawaran menjadi order penjualan atau sales order. Nah, setelah penawaran disetujui nih sama pelanggan, langkah berikutnya itu adalah mengubahnya menjadi order penjualan. Nah, caranya sangat gampang. Pada halaman penawaran yang telah dibuat nih, ada nih tombol konfirmasi. Nah, kita klik saja tombol konfirmasinya bahwa pelanggan ini sudah setuju atau sesuai produk yang dia inginkan. Konfirmasi. Nah, di pojok kanan atas nih ya, secara otomatis tuh akan pindah tuh berubah jadi order penjualan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pelanggan telah menyetujui penawaran dan perusahaan siap memproses pesanan. Setelah itu, kita akan ke proses pengiriman atau delivery. Setelah order penjualan berhasil dibuat, kita akan melakukan proses pengiriman barang. Pada bagian atas halaman dokumen, terdapat tombol yang bernama kirim, harusnya ada. Berhubung saya di sini itu tidak menambahkan fitur yang namanya delivery atau logo ini deh, logo truk. Jadi yang otomatis bisa dikirimkan lah gitu. Jadi kita skip saja bagian itu. Nah, di sini kita langsung saja membuat faktur. Tapi kita coba dulu ya tombol kirim ini. Tombol kirim ini. Nah, ini kita tuh untuk membuat invoice. Logo kita apa, nomor pesanannya nih.
Coba kita kirim satu lagi. Kirim satu lagi itu kalau nggak salah kita mengirimkannya bisa via email. Nah, oke. Tuh, sekarang berubah tuh sepenuhnya terkirim. Nah, setelah itu jika sini sudah tertulis sepenuhnya terkirim, kita langsung saja ke pembuatan faktur atau invoice. Nah, di halaman order penjualan ini ada nih tombol apa buat faktur. Nah, kita klik buat faktur. Nah, kita pilih faktur reguler saja. Hmm, Nah, buat draft. Nah, kita cek lagi nih datanya sudah benar apa enggak yang diinginkan pelanggan nih. Produknya apa, kuantitasnya berapa gitu kan. Nah, setelah oke, kita konfirmasi. Nah, setelah ini kita bisa mencetaknya atau perhatiin jauh dulu nih fakturnya nih benar apa enggak. Nah, dicek lah sama kita fakturnya invoice nih 2026-002. Tanggalnya berapa, tanggal jatuh temponya berapa, sumbernya berapa, referensinya berapa, nah deskripsinya nih produknya benar apa enggak, dicek lagi. Keyboard gaming, monitor LG, laptop Asus, mouse Logitech dengan kuantitas semuanya 2 dan nominalnya sekian yang harus dibayarkan oleh pihak perusahaan itu, pihak pelanggan lah. Nah, setelah itu eh, sampai sini saja sih sebenarnya untuk penjelasan saya. Tuh. Eh, Dikarenakan emang alurnya itu sampai ke faktur saja. Nah, tapi coba kita mencoba untuk lakukan kirim. Nah, ini itu untuk mengirim invoice atau faktur yang kita buat ke pelanggan. Nah, ini eh, tombol bayar. Pelanggan ini ingin menggunakan apa, bank atau tunai. Kita bisa cantumkan di sini. Oke. Berdasarkan implementasi yang telah dijelaskan oleh saya tadi, modul penjualan atau modul sales ini pada UDU versi 19 mampu mendukung proses transaksi secara penuh dalam satu sistem yang terintegrasi. Penggunaan UDU juga membantu mempercepat proses administrasi, mempermudah pengelolaan data, serta meningkatkan efisiensi proses penjualan. Jadi demikian implementasi modul penjualan atau modul sales pada UDU yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.